Halo saudara, Anda kembali menyaksikan laporan internasional. Sejumlah peristiwa penting mancanegara yang terjadi selama satu pekan telah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya, Oki Satria. Taliban mengklaim merebut lebih dari 80% wilayah yang dikuasai pemerintah pasca kepergian pasukan militer Amerika Serikat dan NATO dari tanah Afghanistan. Eskalasi konflik di negara ini menjadi salah satu bukti pencapaian 2 dekade kehadiran militer Barat di Afghanistan. Perang sipil di Afghanistan telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Eskalasi konflik di negara ini terjadi pada saat pemerintah Barat, terutama Amerika Serikat dan Inggris, menarik pasukan mereka secara tidak bertanggung jawab dari Afghanistan. Selama beberapa hari terakhir pasca penarikan militer asing dari Afghanistan, bentrokan terjadi antara pasukan pemerintah dan Taliban di beberapa wilayah. Bahkan Taliban mengklaim mengendalikan lebih dari 80% wilayah yang dikuasai pemerintah. Pernyataan itu dikeluarkan tak lama setelah Presiden AS Joe Biden membela keputusannya untuk membawa pulang pasukan Amerika Serikat, meski kekuatan Taliban menunjukkan kemajuan pesat dalam merebut sejumlah wilayah Afghanistan dalam beberapa pekan terakhir. Beberapa penyeberangan perbatasan dan bea cukai di sepanjang perbatasan Afghanistan dengan negara-negara tetangga juga dikuasai kelompok Taliban. Seperti dilansir ABC News dari kantor berita Rusia Interfax, juru bicara delegasi Taliban di Moskow, Rusia, Suhail Shahin mengatakan pihaknya siap untuk berbagi kekuasaan dengan pemerintah Afghanistan. Hal itu dilontarkan delegasi Taliban dalam konferensi pers di Rusia. Delegasi Taliban juga menegaskan bahwa pihaknya tidak mencari kekuasaan total dan ingin memasukkan semua anggota masyarakat Afghanistan dalam pemerintahan. Pernyataan itu ditujukan untuk meredakan kekhawatiran komunitas internasional bahwa kelompok militan itu akan menggulingkan pemerintah Afghanistan yang didukung Barat. Delegasi Taliban yang menyambangi Moskow meyakinkan Rusia bahwa pihaknya tidak akan membiarkan Afghanistan digunakan sebagai tempat untuk menyerang orang lain. Para delegasi Taliban menyebut kepergian pasukan militer Amerika Serikat menjadi awal untuk membangun masa depan tanah Afghanistan. Kelompok Taliban juga berjanji para penerjemah atau warga yang selama ini membantu Barat di Afghanistan dijamin keamanannya. بغار کړی او زموږ د شلو کالو موږ د اختر ورځ د خوشحالي ورځ د موږ د اختر د سل اختر دی د عسکرو سره موږ دا غوښتنه د مختن زرالم د کوټې سره تر نږدې سم د عسکر ولاړل مخشب په پوره اطمینان سره په درګین کې رااله خو ما نه ویشتل موږ دا امر د مشران د طرفه چې عسکر کوشش وکړي مې ولې تسلیم کړي د عسکرو سره موږ دا مخواستي چې دې خپل ځانونه باندې رحم وکړي دوی د اصلاح پر مځکه کښېږدي دوی د اسلامي امارت غېږه خلاصه ده دوی ته د شیخ صاحب د امیرالمؤمنین شیخ صاحب عمومي عفوه ده دوی ته به هېڅ مشکل نه پیښېږي عسکرو به په خپلو سترګو هم لیدلي د المارۍ سټوډیو او د نورو ویډیوګانو کې به دوی هم لیدلي چې د عسکرو سره موږ کم چلند کړی دی عسکر چې موږ نیولي دي موږ هارونه ور په غاړه کړي دي عسکر چې موږ نیولي دي موږ پیسې ورکړي دي موږ دلته راغلو موږ دا هم کوای چې دوی مو ټوله ویشتلي وای موږ دا هم کوای دلته زه ورته راغلم دا ټول زما د دربین لاندې ول ټول مکمل دلته ما به دا دګې باندې دلته ویشتای سوه خو موږ دا نه وکړه چې دوی ویشتلي وای دوی موږ ته. Sementara Amerika Serikat menyatakan sangat prihatin dengan Afghanistan seiring memburuknya situasi di negara itu. Washington tengah mencari cara mengevakuasi ribuan pekerja yang membantu militer Barat, khususnya para penerjemah dan keluarganya. Gedung Putih belum menentukan apakah mereka akan dibawa ke wilayah Amerika, daerah instalasi militer ataupun negara-negara mitra Washington di luar Afghanistan. Selain itu, Amerika Serikat masih mencari strategi untuk menempatkan pasukan guna mengatasi potensi ancaman teror yang keluar dari Afghanistan pasca penarikan pasukan Amerika. Juru bicara Pentagon John Kirby menyebutkan Washington tengah mencari solusi untuk Afghanistan, namun Gedung Putih tetap menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Afghanistan untuk menggunakan kemampuan membela negaranya.
Amerika Serikat menyebut kelompok Taliban memanfaatkan momentum penarikan pasukan asing untuk melancarkan serangan. Namun kepergian militer Amerika Serikat dan NATO dari tanah Afghanistan juga disayangkan beragam komunitas internasional. Selain peperangan sipil yang tak kunjung henti, sejumlah negara juga terutama yang berbatasan dengan Afghanistan turut mengambil antisipasi imbas keputusan AS tersebut. Rusia awalnya menyatakan kemungkinan pelibatan pasukan militer Moskow ke Afghanistan. Rusia akan segera mempertimbangkan membantu negara-negara yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Keamanan Kolektif seperti Tajikistan yang berbatasan dengan Afghanistan jika terjadi serangan. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan penarikan kontingen Amerika Serikat dari Afghanistan mengindikasikan bahwa Washington telah mengakui kekalahan di negara tersebut. Selain Cina, Iran yang juga berbatasan dan menjadi salah satu tujuan pengungsi Afghanistan juga memiliki kepentingan keamanan dari eskalasi internal Afghanistan. Iran dilaporkan menjadi lokasi pertemuan 2 hari kelompok antar Afghanistan. Pertemuan diselenggarakan di Teheran pada Rabu dan Kamis 7 hingga 8 Juli 2021 dan dihadiri perwakilan pemerintah Afghanistan, tokoh-tokoh dan Dewan Tinggi Politik Taliban. Dilansir dari kantor berita Iran Pars Today menyebutkan pertemuan antar kelompok Afghanistan sepakat dengan mengeluarkan 6 butir pernyataan. Salah satu dari pernyataan yakni perang bukanlah solusi untuk masalah Afghanistan dan jalan keluar dari ketidakstabilan situasi negeri itu adalah mencapai solusi politik dan perdamaian. Setelah 20 tahun menduduki Afghanistan, Amerika Serikat secara mendadak menarik pasukan militernya dari negeri itu. Banyak warga khawatir dan ragu dengan kekuatan pemerintah melawan kelompok Taliban. Mereka yang takut memilih untuk meninggalkan Afghanistan, sementara itu warga sipil yang berani memilih angkat senjata untuk mempertahankan negara membantu pemerintah. آیا امریکایان به عزت له دې خاورې نه وویستل که نه؟ کوم ورځ ما وویلې چې دوی پاتې سي؟ 2 کاله مخکې مې درته نه وویلې چې وځي؟ 2 کاله مخکې مې ولسمشر ټرمپ ته ونه لیکل چې ووځه؟ تاسې راسئ یو څو پوښتنې وکړئ له طالبان. لومړی چا دپاره جنګېږئ؟ افغانستان دپاره جنګېږئ یا غواړئ چې د افغانستان د نورو لاس لاندې راسي؟ که افغانستان باندې مین یې ما سره ژمنه وکړئ چې د ډیورنډ کرښه نه ده منلې. ما سره ژمنه وکړئ چې افغانستان له 4 لارې نه بیا په 1 لارې نه بدلوئ. ما سره ژمنه وکړئ چې د افغانستان اوبه په خلکو باندې نه خرڅوئ. ما سره ژمنه وکړئ چې د نورو نوکري نه منئ. Pasukan militer AS dan NATO mengosongkan pangkalan Bagram, pangkalan militer terbesar seluas 3.000 meter di Afghanistan. Selain meninggalkan ribuan kendaraan lapis baja dan kendaraan sipil tanpa kunci, hengkangnya Washington ini menimbulkan tanda tanya dan spekulasi, khususnya stabilitas di Asia Tengah. Pasalnya kepergian ini bertepatan setelah pasukan Taliban berhasil menguasai 50 dari 370 distrik di Afghanistan. Saudara, sejumlah informasi mancanegara lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Laporan Internasional. Tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan pandemi ini. Semua orang harus berperan serta, semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya.
Sejumlah tersangka pembunuhan Presiden Haiti Jovenel Moïse pernah bekerja sebagai informan Badan Penegak Hukum Amerika Serikat, termasuk Biro Investigasi Federal dan Badan Pemberantasan Narkoba Amerika Serikat. Sementara itu, puluhan orang tewas dan ratusan fasilitas bisnis hancur akibat kerusuhan dan penjarahan di Afrika Selatan yang dipicu protes akibat dipenjaranya mantan Presiden Jacob Zuma. Informasi tersebut kami rangkai dengan sejumlah informasi penting mancanegara lainnya dalam sepekan terakhir. Inilah Dunia dalam Sepekan. Sejumlah tersangka pembunuh Presiden Haiti Jovenel Moïse pernah bekerja sebagai informan Badan Penegak Hukum Amerika Serikat, termasuk di Federal Bureau of Investigation (FBI) atau Biro Investigasi Federal. Sejumlah sumber melaporkan sejauh ini tercatat ada 28 orang yang disangka terlibat pembunuhan Moïse. Banyak dari para tersangka itu merupakan tentara bayaran asal Kolombia yang disewa melalui sebuah perusahaan keamanan bermarkas di Florida, Amerika Serikat. Salah satu sumber menuturkan seorang tersangka pernah bekerja sebagai informan untuk Biro Investigasi Federal. Namun Biro Investigasi Federal menyatakan lembaga itu tidak mengomentari terkait para informan mereka. Biro Investigasi Federal menegaskan bahwa mereka selalu menggunakan sumber yang sah dalam mengumpulkan informasi intelijen untuk setiap penyelidikan kasus. Setidaknya salah satu dari puluhan tersangka itu juga pernah bekerja sebagai informan pada Drug and Enforcement Administration (DEA) atau Badan Pemberantasan Narkoba Amerika Serikat yang mengakui salah satu tersangka kasus itu merupakan informan penting mereka. Aparat keamanan Haiti juga menangkap seorang tersangka yang mereka sebut sebagai dalang pembunuhan Moïse. Orang itu bernama Christian Emmanuel Shannon yang merupakan pria kelahiran Haiti berusia 63 tahun. Kepala Kepolisian Haiti, Leon Charles, menuturkan Shannon memasuki negara tersebut menggunakan jet pribadi sekitar Juni lalu. Setelah pembunuhan Moïse, Haiti telah meminta bantuan tentara Amerika Serikat dan PBB untuk menstabilkan negara itu. Worldwide Capital Lending Group. Beralih ke informasi dari Afrika Selatan yang dilanda kerusuhan. Massa menjarah toko-toko dan kantor-kantor pada Rabu waktu setempat. Mereka menentang seruan pemerintah untuk mengakhiri kekerasan yang sudah berlangsung 1 pekan terakhir dan menewaskan lebih dari 70 orang. Kerusuhan terburuk di Afrika Selatan ini telah menghancurkan ratusan bisnis dan mengganggu rumah sakit yang sedang berjuang mengatasi gelombang ketiga COVID-19. Kerusuhan juga menyebabkan kilang minyak terpaksa ditutup. Kerusuhan dipicu protes akibat dipenjaranya mantan Presiden Jacob Zuma karena tidak hadir dalam penyelidikan korupsi pekan lalu. Aksi massa meluas menjadi penjarahan dan luapan kemarahan atas kesulitan dan ketidaksetaraan yang bertahan 27 tahun setelah berakhirnya apartheid. Pusat perbelanjaan dan gudang telah digeledah atau dibakar di beberapa kota. Sebagian besar daerah asal Zuma di Provinsi KwaZulu-Natal dan kerusuhan parah terjadi di pusat keuangan dan ekonomi Johannesburg dan sekitar Provinsi Gauteng. Kerusuhan menyebar ke 2 provinsi lain yaitu Mpumalanga tepat di sebelah timur Gauteng dan Tanjung Utara, kota terbesar di Afrika Selatan, Soweto, dan di kota pelabuhan Durban. Puluhan orang dilaporkan tewas, sementara telah dikirim ke jalan-jalan untuk membantu polisi mengatasi kerusuhan di beberapa tempat. Kerusuhan mengganggu operasional rumah sakit The National Hospital Network yang mewakili 241 rumah sakit umum yang sedang berada di bawah tekanan akibat pandemi COVID-19. Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afrika Selatan menyatakan keprihatinan bahwa gangguan transportasi untuk pekerja akibat kerusuhan kian memperburuk keadaan.
Beralih ke informasi dari Laut Cina Selatan. Kapal-kapal Tiongkok diduga membuang limbah dan kotoran manusia selama bertahun-tahun di perairan Laut Cina Selatan. Kepala Perusahaan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Analisis Citra Satelit, Liz Der, mengatakan selama 5 tahun ini kotoran manusia dan limbah menumpuk sehingga merusak terumbu karang di wilayah Sparkling, tempat kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok berlabuh. Der memperingatkan kumpulan ikan termasuk tuna yang bermigrasi berkembang biak di terumbu karang yang rusak dan dapat menyebabkan penurunan stok di daerah lepas pantai yang merupakan sumber makanan utama kawasan. Der menyatakan ini adalah malapetaka dengan proporsi yang epik. Pejabat Tiongkok tidak segera menanggapi komentar Der soal kerusakan lingkungan di Laut Cina Selatan. Beijing pernah mengatakan bahwa mereka mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi stok perikanan dan lingkungan di perairan itu. Tiongkok juga terus mengeklaim sebagian besar wilayah di Laut Cina Selatan berdasar pada 9 garis putus atau 9 dust line, menuju pada alasan historis. Klaim sepihak negeri tirai bambu atas Laut Cina Selatan itu bertabrakan dengan wilayah perairan sejumlah negara seperti Brunei, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Meski pengadilan arbitrase PBB menganggap klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan tidak sah pada 2016 lalu, pemerintahan Presiden Xi Jinping tetap membangun sejumlah instalasi militer pada beberapa pulau buatan yang dibuat negaranya di Laut Cina Selatan. Pada Maret lalu, pihak berwenang Filipina melihat lebih dari 200 kapal penangkap ikan Tiongkok di Whitsun Reef di pinggiran timur laut Union Banks. Mereka mendesak Beijing segera menarik kapalnya dari daerah tersebut, namun Beijing keluarga korban yang berkumpul di kamar mayat Nasiriyah untuk menunggu jenazah anggota keluarga mereka yang tewas. Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadhimi sudah memerintahkan agar beberapa manajer di rumah sakit itu ditahan dan dibekukan sementara dari jabatan mereka. Informasi dari Jepang, sebuah perusahaan swasta Jepang pada hari Rabu lalu waktu Indonesia memulangkan karyawan mereka yang bekerja di Indonesia menggunakan pesawat sewaan di tengah kasus infeksi COVID-19 yang melonjak signifikan di Indonesia. 52 warga Jepang yang dipulangkan itu merupakan karyawan Shimizu Corporation dan keluarganya. Setibanya di Jepang, mereka dikarantina selama 10 hari di fasilitas yang ditunjuk oleh pemerintah Jepang. Awal Juli lalu media Jepang melaporkan 5 warga negaranya yang bermukim di Indonesia meninggal dunia akibat COVID-19 dalam kurun waktu 10 hari terakhir. Berdasarkan data kedutaan Jepang, sejak Desember 2020, jumlah warga negara Jepang yang bermukim di Indonesia dan meninggal akibat COVID-19 termasuk ke-5 orang itu sudah mencapai 10 orang.
Beralih ke Australia, pihak berwenang Australia mengumumkan perpanjangan lockdown atau penguncian wilayah akibat infeksi COVID-19 meningkat di Sydney pada Rabu waktu setempat. Masa lockdown sebelumnya dijadwalkan selesai pada 16 Juli lalu. Perpanjangan lockdown di ibu kota Sydney sampai 14 hari ke depan. Keputusan itu diambil setelah lockdown selama 3 pekan sebelumnya dianggap gagal membawa Sydney keluar dari wabah COVID-19 terbesar yang melanda wilayah itu pada tahun ini. Perdana Menteri Negara bagian New South Wales, Australia, Gladys Berejiklian mengatakan aturan pembatasan ruang gerak masyarakat ini masih harus diberlakukan setidaknya sampai 30 Juli 2021. Sebab ada 97 kasus baru infeksi virus corona yang ditularkan secara lokal atau naik dibanding sehari sebelumnya. Wabah COVID-19 juga telah menyebar ke daerah-daerah dengan kasus terdeteksi di Goulburn, sekitar 200 km barat daya Sydney, dan telah melintasi perbatasan ke negara bagian Victoria. Langkah lockdown cepat, pelacakan kontak cepat, dan aturan jarak sosial yang keras telah membantu Australia menjaga angka COVID-19 lebih rendah daripada banyak negara maju lainnya. Saudara, usai jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi mancanegara lainnya. Tetap bersama kami di Laporan Internasional. Informasi olahraga dalam negeri dan mancanegara. Serba-serbi atlet, serta momen menarik lainnya. Semuanya tersaji di sini. Spirit, setiap Sabtu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Jelang Hari Raya Idul Adha, umat Muslim di seluruh dunia bersiap, termasuk di Karachi, Pakistan. Di sini setiap tahun terdapat tradisi unik jelang Hari Raya Idul Adha, yakni menurunkan sapi gemuk dan bersih dari atas gedung peternakan hingga ke jalan raya di kawasan padat penduduk. Kemeriahan jelang Idul Adha semakin terasa, walaupun saat ini dunia tengah dilanda pandemi virus corona. Kerumunan warga yang bersemangat berdesak-desakan untuk melihat seekor lembu putih dengan berat lebih dari 500 kg digantung dengan tali saat diturunkan dengan hati-hati dari atas gedung 4 lantai. मैं इनको हर साल लेके आता हूँ माशाल्लाह से। आज छुट्टी का दिन था, मैंने इनको सुबह बताया कि वो चांद बेल उतरेंगे, तो ये पापा वही पिछले साल जो देखे थे बिना बेटा वही सुबह से कहीं भी नहीं गए। आज हमने सारा एंजॉय इधर ही करना था, हमने बोला आज इधर ही एंजॉय करेंगे। संडे यही बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ जो भी है बच्चों ने बिल्कुल फुल एंजॉय, चांद बेल इन्होंने देखे उतरते हुए ऊपर से। Setiap tahun, sapi gemuk dan bersih diturunkan dengan derek dari atas gedung. Peternakan Atap Ejaz Ahmad turun ke jalan yang padat di lingkungan Nazimabad menjelang perayaan Idul Kurban tahun ini. Perayaan berlangsung selama 3 hari, pekan depan dimulai dari tanggal 21 Juli. छोटे से बच्चे हम लेकर आते हैं और उसको पालते हैं, छत पे जीने के जरिए चढ़ाते हैं। उसके बाद ये माशाल्लाह बड़े हो जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो ये जीने से उतर नहीं सकते, फिर उसके लिए हमें क्रेन हायर करनी पड़ती है। Masyarakat biasanya membeli hewan kurban untuk disembelih beberapa hari sebelum Idul Fitri. Tapi Ahmad memutuskan untuk membangun lumbung di atas rumahnya dan membesarkannya sendiri. Hal ini telah terbukti menjadi pilihan yang jauh lebih ekonomis untuk bisnis kecil bagi pemilik meskipun pemilik harus menyewa derek. Hal ini telah dilakoni Ahmad selama 18 tahun. मुझे जानवर उतारते हुए 18 साल हो गए तकरीबन, और पहली दफे जो उतारा थोड़ी सी बिजली की तारे मारे देख के, ये लोगों का हुजूम देख के थोड़ा सा जो है ना मुझे थोड़ा खौफ लगा। अभी जो है ना बिल्कुल ही ऐसा समझे कि मैं इसका आदी हो चुका हूँ, इनका आदी हो चुका हूँ। मेरे को कोई अभी घबराहट भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं।
बिल्कुल मैं तसल्ली के साथ जानवर उतार रहा हूँ। Tahun ini, Ahmad memilih 5 ekor lembu dan 1 ekor sapi untuk disembelih pada Idul Adha, yaitu salah satu dari 2 hari besar yang paling penting dalam kalender Islam. Daging akan dibagikan di antara keluarga dan teman-teman dan juga disumbangkan kepada warga yang tidak mampu. Saudara, demikian laporan internasional untuk pekan ini. Jangan lewatkan berbagai informasi mancanegara lainnya di laporan internasional pekan depan hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Saya Yogi Satrial, sampai jumpa. Dalam rapat paripurna DPR RI ke-23 masa persidangan 5 tahun sidang 2020-2021, DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, hal ini untuk memastikan pelaksanaan otonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua berjalan dengan baik. Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Otsus Papua, Yan Permenas Mandenas mengatakan, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi